di Dompu yang menyebabkan kaitan dengan realisasi penyerapan anggaran itu artinya relatif cepat dibanding dengan kabupaten kota yang lain. Ada dua item yang kami benar-benar kawal, yaitu pada saat proses perencanaan atau pengusulan DAK-nya. Itu item yang pertama. Kemudian yang kami kawal di tahapan yang kedua adalah pada tahapan pelaksanaannya. Jadi dua hal ini menjadi komitmen kami, mulai dari Pak Bupati, Pak Sekda, maupun kami di Bapeda selaku koordinator Krisnadak. Jadi dua hal ini yang menjadi fokus kami. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, apa yang kami lakukan sebenarnya kan normatif saja, sudah ada regulasi, sudah ada aturannya. Hal apa yang dilakukan oleh kami di Pemda Dompu dalam proses perencanaan kaitan dengan pengusulan DAK. Nah ini yang kami sudah, settingan kami ini tidak tiba masa tiba akal, tapi settingan kami ini sudah kami awali mulai dari perencanaannya. Misalnya kaitan dengan masalah perencanaannya, ya kami tegas di Bapeda bahwa pengusulan DAK fisik benar-benar fokus untuk mendukung pemenuhan SPM. Baik itu SPM bidang pendidikan, SPM bidang kesehatan, air minum, dan sanitasi. Jadi itu langkah terkait dengan perencanaan yang kami dari awal sudah kami arahkan. Kemudian yang kedua, usulan DAK fisik harus benar-benar mengoptimalkan lokasi prioritas dengan menggunakan pendekatan tematik yang tentu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi supaya usulannya itu tidak kita kejar jumlahnya, tapi yang kita kejar adalah kualitas usulannya. Jadi sekali lagi, usulan DAK fisik kami di Kabupaten Dompu mengoptimalkan lokasi prioritas dengan pendekatan tematik yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Baik itu tematik stunting, tematik kaitan dengan wilayah KPPN, KSPN, dan hal-hal lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, dari sisi perencanaan, kami menekankan bahwa dokumen teknis readiness kriteria harus disiapkan lebih awal sebelum masuk pada tahap perencanaan atau pengusulan DAK. Nah ini hal-hal ini yang kami coba bangun di Bapeda, terutama kami di Bapeda, mengkoordinasikan dengan OPD-OPD teknis terkait, agar kaitan dengan readiness kriteria disiapkan lebih awal. Karena memang sering ketika tidak di-approve-nya itu kan lebih karena masalah readiness kriteria. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari sisi perencanaan ini, nah kita sadar sekali lagi Kabupaten Dompu ini fiskal terbatas, sangat bergantung pada dana transfer, salah satunya dana DAK. Jadi benar-benar kami kawal kaitan dengan ketepatan waktu proses perencanaan yang benar-benar disesuaikan dengan timeline tahapan dana DAK. Nah ini kami di Bapeda dengan bidang-bidang koordinasi kami, ya saya yakin kabupaten kota pun yang lain pun melakukan hal yang sama, tapi ini kami memang sedikit mempresur kepada OPD-OPD. Jadi ketepatan waktu proses perencanaan sesuai timeline tahapan DAK, mulai dari pra-usulan sampai pada final di RK-nya, itu benar-benar kami kawal. Itu dari sisi perencanaannya. Nah, kemudian tadi di sisi perencanaannya, kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi pelaksanaannya. Nah ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, terkait dengan sisi pelaksanaan DAK fisik. Ya pertama, ya kita sadar kaitan dengan penyaluran DAK fisik
rujukannya sangat jelas, yaitu PMK 130 tahun 2019. Jadi sadar bahwa rujukannya itu adalah PMK 30, kami di Kabupaten Dompu berusaha secara optimal agar benar-benar tertib dan taat memenuhi persyaratan dalam PMK tersebut. Itu poin kuncinya barangkali ya. Nah, kemudian yang kedua di tahapan pelaksanaan ini, Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, ya tadi sudah banyak disinggung oleh pemateri pusat juga, pentingnya sebuah koordinasi. Jadi koordinasi terkait dengan pelaporan DAK sehingga bisa disampaikan tepat waktu, benar dan akurat, baik secara manual maupun melalui aplikasi OnSpam kepada pemerintah atasan. Ya ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, ya kami meyakini pemerintah pusat itu kaitan dengan laporan itu adalah merupakan hal yang sangat krusial. Nah, terhadap hal itu kami berusaha untuk selalu memenuhinya. Kemudian yang ketiga, kami selalu aktif membangun ya hampir per triwulan lah, walaupun difasilitasi di Bapeda di bidang koordinasi, membangun komunikasi antara OPD pengampu DAK dengan tim pengadaan barang jasa. Nah, ini barangkali hal yang krusial juga, karena saya yakin pengalaman teman-teman di daerah pun keterlambatan kaitan dengan ketika kontraktual ini sebenarnya masalahnya bukan pada OPD teknis, bisa jadi masalahnya itu ada pada panitia pengadaan barang dan jasa. Nah, mengatasi masalah itu, meminimalisir kaitan dengan risiko-risiko itu, kami membangun komunikasi yang intens. Kami aktif membangun komunikasi dengan tim BPBJ, sehingga apa? Harapannya proses mekanisme pengadaan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal. Karena ini juga kan pengalaman tahun-tahun kemarin juga, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, ya keterlambatan kontrak ini kadang menjadi pemicu kaitan dengan adanya keterlambatan penyerapan anggaran. Kemudian yang keempat adalah koordinasi yang baik antara OPD pengampu DAK, tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber pusat, dengan instansi perencana. Ya memang berbicara DAK ini kan tidak akan bisa lepas dari OPD Bapeda. Jadi peran aktif dari Bapeda membangun komunikasi, mengkoordinasi, itu menjadi salah satu kata kuncinya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Prima juga, koordinasi dengan PPKAD. Nah, kemudian yang penting juga tidak kalah pentingnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, adalah dengan instansi pengawas, yaitu APIP. Karena kan kita pahami bersama, hampir setiap penyaluran itu harus diawali ada revisi kaitan dengan review yang dilakukan oleh APIP. Nah, ini kaitan dengan hal ini kami bangun. Kami sadar bahwa pengawas juga sangat terlibat dalam mendukung kaitan dengan penyaluran dana DAK, pencairan dana DAK, sehingga komunikasi itu kami bangun dengan pihak APIP. Dan hampir setiap triwulan kami selalu di Bapeda, ya bukan sifatnya FGD sebenarnya, tapi secara rutin ketika berbicara dana DAK, karena tadi disampaikan oleh Pak Kabid, ya kami kurang lebih sekitar 11% dana DAK ini berkontribusi bagi pendapatan di APBD. Nah, sadar dengan hal itu, ya benar-benar kami, ya itu tadi salah satunya dengan pihak APIP.
Nah, kemudian yang kelima adalah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, kenapa kami di Dompu. Jadi pekerjaan fisik yang didanai melalui dak fisik sebagian besar adalah pekerjaan yang sifatnya fisik pembangunan dan rehabilitasi. Nah, kenapa ini kan memang sudah sangat dimudahkan kaitan dengan dana DAK ini karena perencanaannya T-1. Jadi kami dalam melaksanakan kegiatan ini relatif tidak terlalu tidak terganggu, tidak terlalu bermasalah karena lokasi ini sudah kami tentukan jauh sebelumnya. Ya, karena kami yakin dan ini pengalaman juga kami di tahun-tahun sebelumnya sudah final di aplikasi Krisna, tiba-tiba pada tahap pelaksanaannya lahan masih bermasalah, lahan belum clean and clear. Nah, hal-hal inilah, belajar dari pengalaman inilah, kami di Kabupaten Dompu mencoba meminimalisir terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Jadi dua aspeknya, yaitu aspek perencanaannya, kami benar-benar kawal. Kemudian yang kedua adalah aspek pelaksanaannya. Nah ini ya sebenarnya resume saja dari yang kami sampaikan tadi. Jadi perencanaan berupa usulan kegiatan yang disampaikan melalui aplikasinya harus sesuai dengan logpri yang dibuka. Itu sudah clear. Kemudian mekanisme proses pelaksanaannya harus kita ikuti aturan. Ya maksud kami di sini Pak Moderator, daerah itu jangan terlalu berimprovisasi dengan dana DAK ini karena kaitan dengan mekanisme proses pelaksanaannya sudah ditentukan pemerintah pusat melalui kementerian lembaga. Patuhi saja apa yang diikuti oleh dituntun oleh kementerian lembaga tersebut. Yaitu kami menggunakan sirup spam ini yang artinya